bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang asal-usul gedung ini tuh gimana ya Pak, awal mulanya? Jadi awalnya itu gedung Pustaka Loano sebenarnya nama resminya ya, tapi kita dedikasikan menjadi Museum Gagak Handoko. Itu awalnya kan dari keprihatinan kita ya, melihat potensi sejarah yang ada di Desa Loano ini, kemudian ada sejarah-sejarah yang seperti tersembunyikan. Makanya tajuknya kan membaca sejarah dari serpihan itu. Jadi keprihatinan kami peninggalan dari Adipati Loano itu seperti tidak mendapat tempat yang layak. Ya walaupun terawat, iya terawat, tapi bagaimana kita memberikan satu penghormatan terhadap peninggalan dari para pendahulu kita itu seperti kurang pas gitu. Makanya kami sempat berdiskusi dengan keluarga pemangku adat ya, keturunan dari yang Gagak Handoko atau Adipati terakhir Loano itu, bagaimana kalau kita membuat satu tempat yang kita khususkan untuk menyimpan benda-benda itu. Dan alhamdulillah mereka atau keluarga pemangku adat ini bersedia dan menyetujui begitu. Kemudian mereka menghibahkan tanahnya, tanah peninggalan dari Adipati Gagak Handoko sendiri juga sebenarnya, menghibahkan tanah untuk kita dirikan tempat menyimpan dari peninggalan-peninggalan Adipati Loano yang Gagak Handoko itu. Dan jadilah gedung Pustaka Loano yang kemudian kita sebut juga Museum Gagak Handoko. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang tokoh Eyang Gagak Handoko sendiri, seperti latar belakangnya atau mungkin apa yang beliau lakukan untuk Loano sendiri itu apa aja ya Pak? Gini, jadi Eyang Gagak Handoko itu sebenarnya adalah adipati terakhir dari Kadipaten Loano. Jadi dulu di wilayah yang sekarang menjadi Purworejo itu dulu kan namanya kan wilayah Bagelen. Itu salah satu negara Brangkulon namanya, Brangwetannya dari Mataram ya. Dan itu Loano itu adalah salah satu wilayah dari wilayah Bagelen itu. Kemudian beliau Gagak Handoko itu sendiri adalah adipati yang terakhir, dan dia adalah salah satu dari senopati utama dari Pangeran Diponegoro. Ketika terjadi perang Diponegoro itu, beliau menjadi salah satu panglima perangnya dan berjuang di daerah Bagelen dan yang sekarang namanya Wonosobo gitu. Di sana kan juga menyimpan beberapa koleksi nggih Pak. Jadi apakah hanya dari Ki Gagak Handoko saja atau juga objek koleksinya itu dari luar Loano atau hanya sekitaran Loano saja nggih Mas? Nggih. Nah, untuk yang pertama di sini ada beberapa masterpiece ya Mas. Yeah, Jadi yang benar-benar otentik. Barang-barang itu otentik dari Loano itu ada beberapa. Jadi jenisnya ada seperti ya keramik, terus uang logam zaman dulu, terus beberapa pusaka yang benar-benar memang turun temurun dari terah para adipati Kadipaten Loano. Meskipun namanya Gedung Pustaka Loano, tapi ini kan tetap diartikan sebagai museum. Ya. Nah, dari museum ini kan ada objek-objek itu, beberapa objek yang ada di dalam sini, dan masterpiece atau objek yang paling istimewa dari museum Gedung Pustaka Loano ini apa ya Pak? Gini, jadi kalau kita merujuk ke Gedung Pustaka Loano ya, sebenarnya kan pustaka itu kan
secara kalau glosariumnya gitu kan dia adalah sumber ilmu gitu. Jadi tidak melulu pustaka itu harus ada buku-buku kemudian ya kan sebenarnya tidak, cuma pustaka itu saya merujuknya ke sumber ilmu. Kemudian kalau kita bicara tentang masterpiece ya memang kalau museum kan harus ada masterpiece-nya. Jadi sesuatu Karya yang terbesar. paling dibanggakan di situ apa kan begitulah. Sementara atau tidak sementara kami berkeyakinan bahwa masterpiece dari museum ini tetap adalah peninggalan asli dari Eyang Gagak Handoko yang dipelihara atau dilestarikan secara turun-temurun itu, seperti keris pada waktu beliau mengikuti upacara, kemudian waktu kerisnya sehari-hari, kemudian beberapa jimat, kemudian senjata perang yang lain. Nah itu mungkin salah satu masterpiece-nya itu. Untuk objek yang otentik milik Ki Gagak Handoko itu aku lihat kok dipisah, itu kenapa ya Mas? Ya, Ada ruangan khusus kan itu di Iya. tengah itu. ya itu uniknya Loano Mas. Uniknya Loano, jadi desa Loano itu menurut kami dan masyarakat itu sangat unik Ya. karena nuansa budaya itu masih sangat kental. Jadi nilai-nilai luhur budaya itu masih kami junjung tinggi. Jadi di situ ada memang beberapa barang yang si empunya tadinya itu memang Memakai di kasta yang berbeda dengan yang lain, maka memang itu dari dulu turun temurun pejangannya untuk tidak dicampurkan dengan barang yang lain. itu Iya. apa aja ya Mas yang Di situ ada 2 keris, ada 3 tombak, buat? iya, terus ada 1 sumpit. Oh iya. Fungsi dari museum ini selain untuk menyimpan keris dan sebagainya, untuk apa lagi gitu? Ya, fungsinya gitu Oke. maksudnya. Ya pokoknya saya itu hanya melestarikan kok Mbak. Ya kegunaannya ya nggo berkah gitulah, supaya warga seturusan ini ya semuanya lah, kalau yang nguri-nguri kesini biar berkah, diayomi sama yang lantaran punya museum ini dan isinya gitu. Mungkin sebelum mengakhiri Iya. wawancaranya hari ini, kira-kira apakah Bapak ada harapan untuk museum ini ke depannya, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin orang-orang yang ingin mengunjungi Loano seperti itu? Kalau harapan saya jelas bagaimana kita melestarikan. Artinya lestari itu kan hidup terus gitu. Walaupun sang inisiator, sang pencetus, kemudian sang yang merawat selama ini sudah tidak ada secara ragawi, tapi dia tetap ada. Museum tetap ada, dan ini adalah penanda zaman dan penanda sejarah. Ke depan ya kita berharap ini menjadi satu tempat untuk kita melakukan kontemplasi budaya, perenungan-perenungan, kemudian jati diri ya, karena kalau kebudayaan itu sebenarnya kan kuncinya di jati diri. Bagaimana kita mengakui kebudayaan kita, oh ini seperti ini. Lah, ini salah satu kronologi kebudayaan itu sendiri ada di museum ini. Jadi harapannya agar tetap selain melestarikan ini, anak-anak cucu kita tetap bisa menikmati Tetap bisa menikmati. hasil budaya dari nenek moyangnya, Ya, begitu ya Pak. betul ya. Oke. Harapan Mas Galih dalam pengelolaan atau apa untuk Gedung Pustaka Loano, objek-objeknya itu seperti apa Mas, harapan ke depannya Mas? Kalau untuk gedung pustaka, ya harapan besar dari saya putra desa, yang pertama semoga gedung pustaka ini semakin lengkap koleksinya, semakin bertambah terus barang-barang otentik, objek-objek otentik yang ditemukan di sekitar
Loano. Desa Loano dan sekitarnya, dan juga semoga para terah ini juga hatinya terpanggil Mas untuk ikut melestarikan tinggalan Poro Eyang ini, dan ya harapan juga untuk generasi muda selanjutnya Mas. Mau melestarikan gitu. Ya, karena kalau tidak mau melestarikan, tidak mau menjaga pusaka ini, maka Nanti hilang. ya jangan disalahkan nanti kalau pindah ke negara tetangga dan dengan nilai yang luar biasa Mas. Ya. Harapan ibu terhadap museum ke depannya bagaimana? Ya pokoknya museum membuat diuri-uri biar Mbak tenar, biar disuhuni orang banyak tamu yang tahu ke kebudayaan ini. Monggo dipun syukuri adanya museum ini dari warga biasa ke atas. Monggo sareng-sareng uri-uri kabudayaan lantaran museum Gaandoko menika ingkang panggenanipun wonten Rumah Pasepen Turusan Loano gitu. Ya, Ibu.